Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraisa dengan NIM 2111202129 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas D semester 5. Di video ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Penegakan Konstitusi dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Konstitusi dengan dosen pengampu Pak Arif Rahman, MH. Berikut pemaparan materinya. Baik, poin yang pertama yaitu terkait makna dari penegakan konstitusi. Nah, konstitusi sendiri merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara itu tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi itu dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut dengan undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara yang mana di dalamnya terdapat perlindungan hak asasi manusia serta mengatur tentang distribusi kekuasaan atau distribution of power yang di dalamnya penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya pula disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar yang nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum yang lain yang ada di bawahnya. Nah, adapun konstitusi dalam arti formal ialah suatu dokumen resmi atau seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan hukum yang mana tujuannya ialah untuk menjadikan perubahan norma-norma tersebut lebih sulit. Sementara konstitusi dalam arti material itu terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama pembentukan undang-undang. Nah, bahwasannya penting bagi sebuah negara itu untuk memiliki konstitusi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan sebuah negara. Untuk itu, dalam penyusunan konstitusi harus merupakan hasil dari nilai-nilai atau norma berbangsa dan bernegara yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian, penyusunan konstitusi itu menjadi sebuah pekerjaan yang mendasar bagi sebuah negara untuk menentukan sistem hukumnya. Di Indonesia sendiri, konstitusi yang digunakan ialah konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disebut dengan UUD 1945. Nah, UUD 1945 tersebut pertama kali disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mempertegas kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai sebuah hukum dasar. Namun, dalam perjalanan proses penyelenggaraan negara, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 tersebut telah mengalami 4 perubahan, yang mana yang pertama yaitu pada tahun 1999, perubahan yang kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan yang keempat yaitu pada tahun 2002. Nah, perubahan yang terjadi tersebut merupakan hasil dari pergolakan politik pada masanya. Selanjutnya, perubahan konstitusi itu tidak hanya bergantung pada norma perubahan, akan tetapi lebih ditentukan oleh kelompok elit politik yang memegang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan konstitusi. Selanjutnya terkait penegakan hukum. Adapun penegakan hukum merupakan upaya atau proses perwujudan ide-ide untuk mencapai keadilan berdasarkan konsep hukum. Selain itu, penegakan konstitusi pula diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita kepastian hukum, kesejahteraan, dan keadilan dengan menegakkan nilai-nilai konstitusi. Nah, kemudian penegakan hukum dan konstitusi itu memerlukan kesadaran konstitusi yang baik bagi seluruh warga negara. Selanjutnya, penegakan hukum konstitusi itu bukan hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi saja, akan tetapi pula oleh semua lembaga negara, institusi, dan warga negara. Nah, penegakan hukum atau konstitusi terjadi melalui serangkaian proses panjang dengan berbagai variabel turut mempengaruhi hasil yang dicapai. Oleh karena itu, sangat penting untuk diketahui bagaimana adresat putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah seharusnya memahami dan menghayati makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 yang kemudian diulangi dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi. Poin yang terakhir yaitu terkait penegakan konstitusi dengan melalui judicial review. Nah, judicial review sendiri merupakan pengujian oleh suatu lembaga yudikatif mengenai konstitusi undang-undang terhadap undang-undang dasar ataupun peraturan perundang-undangan dalam mengenai perundang-undangan yang lebih tinggi.
Maka dengan kata lain, judicial review ini ialah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selain itu, menguji perundang-undangan dalam hal peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mana merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Jadi, pengujian undang-undang yang dilakukan dalam satu peradilan serta lazim maka disebut dengan judicial review, yang mana diawali dengan sebuah permohonan dan kemudian akan berakhir di dalam satu putusan, serta diartikan sebagai pendapat tertulis Hakim Konstitusi mengenai perselisihan penafsiran satu kaidah maupun prinsip yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar yang dikonkretisir dalam suatu ketentuan-ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi. Adapun salah satu amar putusan yang menciptakan permohonan pengujian nantinya akan menyatakan satu pasal, ayat ataupun bagian dari undang-undang serta bahkan undang-undang dengan secara keseluruhan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya sebagai konsekuensinya yaitu undang-undang, pasal, ayat atau bagian dari undang-undang tersebut yang diuji dengan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, pada dasarnya, judicial review yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman yang sebagaimana halnya di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi ialah suatu upaya dalam menjalankan interpretasi konstitusi. Apabila hasil dari interpretasi menyatakan bahwa adanya suatu pelanggaran konstitusionalitas, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan. Dengan kata lain, dicabut dan tidak memiliki daya laku yang bersifat mengikat. Nah, Mahkamah Konstitusi yang memang merupakan organ khusus dalam mengontrol judicial review tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya terkait penegakan konstitusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.